Baik, saya akan memberikan kisah yang luar biasa yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada seorang pendeta yang akan mengikuti seminar di salah satu kota. Dan karena pesertanya itu begitu banyak, 2 hari sebelumnya dia di rumah, dia menelpon kamar hotel. Tapi kamar hotel itu penuh semua. Jadi kamar hotel yang ada di dekat seminar itu berada itu penuh semua. Dia telepon sana sini Pak Pendeta itu, dan akhirnya ada jemaat yang mengerti apa yang menjadikan kendala jadi Bapak Gembala itu. Jemaatnya bilang, Bapak mungkin mau ke luar kota untuk seminar, ya, gitu. Coba Pak, nanti saya tanyakan ke teman saya. Akhirnya jemaat itu bilang kepada temannya, dan singkat cerita, jemaatnya itu bilang, Pak, hotelnya sudah ada. Bapak silakan pergi, dan Bapak boleh tinggal berapa lama di sana, boleh jalan-jalan di sana, semuanya sudah saya bayar. Akhirnya Bapak Pendeta itu menuju ke hotel yang ditentukan. Bapak Pendeta begitu kagetnya melihat hotel yang diberikan, kamar yang diberikan itu sungguh mewah, yang terbaik di hotel itu. Dia melihat, luar biasa sekali. Tapi setelah seminar itu selesai, Pak Pendeta itu cepat-cepat mau pulang, pengen cepat mau pulang. Sebenarnya temannya itu beri kesempatan, Bapak silakan jalan-jalan dahulu, nanti segala keperluan minta di hotel itu saya yang sudah akan bayar, dan hotel itu sudah dilunasi. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kenapa Bapak Pendeta itu segera pengen pulang? Mungkin Bapak bisa menjawab, Bapak Saudara sudah menentukan A, B, C, D. Tapi kenapa Bapak Pendeta itu segera pengen pulang? Karena hotel itu bukan rumahnya. Karena hotel itu bukan rumah sebenarnya. Sekarang saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu Saudara, di manakah rumah Bapak Ibu sebenarnya? Di bumi? Di surga? Di surga. Oke. Jadi di bumi ini bukan rumah Bapak Ibu sebenarnya. Rumah Bapak Ibu sebenarnya di surga. Kalau rumah Bapak Ibu di surga, mau cepat pulang? Kok pertanyaannya Pak Birta kok medeni gitu ya? Pertanyaan Pak Birta kok menakutkan gitu ya? Kalau seseorang itu meninggalkan rumah, ini ada seorang bapak, dia meninggalkan rumah, dia di luar kota, dan dia bapak itu tidak ingin cepat pulang. Kenapa? Mungkin karena ada yang menambat hatinya, karena ada yang menarik hatinya di sana. Kadang anak Tuhan itu tidak ingin cepat pulang karena dia berpikir bahwa dunia ini, bumi ini lebih indah dari surga. Makanya dia tidak ingin cepat pulang. Yang kedua, ada seorang bapak, dia pergi ke luar kota dan dia tidak ingin cepat pulang juga. Kenapa? Mungkin tugasnya belum selesai. Makanya waktu dia belum pulang, istrinya kebel. Istrinya kebel. Bukan Pak Alton, tapi bukan Pak Eka sama Alton. Mi, kok belum pulang? Biasanya Jumat itu pulang. Kenapa kok belum pulang? Gitu. Oh sayang, ini tagihan belum selesai. Tugasku belum selesai. Biasanya orang itu memberi uangnya itu Jumat,
Dia tidak mau ditransfer, maunya satu, pengen ketemu saya. Jadi saya pulang harus Sabtu malam. Dia pulang harus Sabtu malam. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita masih berdiri di tempat ini, kalau kita masih berdiri di bumi ini, kita percaya bahwa tugas kita belum selesai. Jadi kalau kita masih berdiri di tempat ini, kalau kita masih berada di bangsa ini, kalau kita masih di bumi ini, berarti tugas kita belum selesai. Kalau tugas kita sudah selesai, pasti Bapak panggil pulang. Jadi apa yang kita rasakan saat ini, jadi bukan kebetulan. Kalau sampai hari ini, detik ini, kita masih di bumi ini. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini tidak ingin cepat pulang, bukan karena melihat indahnya dunia ini, sudah terpikat dengan dunia ini, tapi memang tugas kita belum selesai. Jangan cepat-cepat diselesaikan, nanti cepat pulang. Oke, tema firman pagi ini adalah mengejar mimpi. Jadi tema pagi ini, firman yang akan sampaikan yaitu berjudul mengejar mimpi. Nanti yang akan kita baca, yang akan kita renungkan adalah di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ada dua hal yang membuat kita itu berhenti untuk berjuang. Saya ulang lagi supaya nanti dikesan tadi, karena saya tidak bisa ke sana. Namanya banyak yang tahu, ada tata cara. Jadi lagi yang pertama adalah tadi dari tema itu. Yang pertama, bagaimana kita itu bisa mengalahkan masa depan, bagaimana kita bisa menangkap masa depan, bagaimana kita bisa mengejar mimpi. Yang pertama adalah jangan cepat merasa puas diri. Jadi yang pertama, untuk kita bisa mengejar mimpi, supaya kita bisa menangkap masa depan, supaya kita bisa meraih cita-cita, yang pertama yang kita kerjakan adalah jangan cepat merasa puas diri. Jadi ada dua hal yang menghambat atau yang membuat saudara berhenti berjuang. Yang pertama adalah apa yang saya sebut kegagalan. Kegagalan bisa membuat saudara berhenti untuk berjuang. Kegagalan bisa membuat saudara berhenti berjuang. Kegagalan juga saya sebut adalah keputusasaan. Tidak ada kegagalan saja yang membuat saudara Bapak Ibu berhenti berjuang. Hal yang kedua adalah keberhasilan. Saudara berhenti karena kegagalan, dan juga saudara berhenti oleh karena keberhasilan. Itu namanya stagnan.
zona nyaman, status quo. Jadi intinya apa? Entah itu kegagalan, entah itu keberhasilan, itu bisa mendorong saudara untuk berhenti untuk berjuang. Sekarang mana Tuhan yang akan pilih? Mana Tuhan yang akan inginkan? Tuhan inginkan kita hidup progresif. Kita harus bertumbuh. Kita harus berubah terus menerus. Makanya Tuhan inginkan itu. Di dalam Filipi 3 ayat yang 13 sampai 15 tadi dikatakan, Rasul Paulus katakan bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Mulai dari nomor 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini Rasul Paulus sudah menangkap atau belum? Ini Rasul Paulus sudah berhasil atau belum? Kalau kita melihat, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, berarti di sini Rasul Paulus sudah menangkap. Di sini Rasul Paulus sudah berhasil. Kalau kita bisa flashback ke belakang, Rasul Paulus adalah Rasul yang luar biasa. Dia mempunyai talenta yang luar biasa. Dia menulis banyak untuk gereja. Dia memenangkan jiwa-jiwa. Dia membangun gereja baru itu puluhan, bahkan ratusan. Paulus orang yang sangat berhasil. Tapi di masa tuanya, Paulus tidak merasa bahwa penangkapannya atau keberhasilannya tidak menghentikan dia untuk bergerak. Jadi keberhasilan Paulus itu tidak menghentikan Paulus untuk bergerak. Jadi Bapak Ibu yang merasa cepat puas, merasa cepat merasa puas diri adalah suatu hal yang sangat bermasalah dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu saudara gagal di dalam perjuangan kita, ataupun Bapak Ibu berhasil di dalam perjuangan kita, dan Bapak Ibu merasakan berhenti di dalam berjuang, itu berarti Bapak Ibu berhenti di dalam proses. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu berhenti berjuang karena kegagalan, kalau Bapak Ibu berjuang karena keberhasilan, di situ Bapak Ibu itu berhenti di dalam pertumbuhan. Kalau seorang sudah berhenti di dalam pertumbuhan, dia menuju proses kematian. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sudah puas, begini saja sudah nyaman, di sini saja sudah enak, saya nggak perlu pembuahan lagi. Ya ibadah seenaknya, kalau penting, kalau nggak penting ya sudah. Kalau Bapak Ibu merasa puas diri karena keberhasilan, saya katakan sekali lagi, itu berarti Bapak Ibu berhenti di dalam proses pertumbuhan. Berarti Bapak Ibu menuju proses kematian. Oleh sebab itu, mari saudara kita akan buka di dalam Matius 5 ayat yang Matius 5 ayat yang ke-48. Saya akan bacakan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Kamu harus sempurna. Itu perintah Tuhan. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini bisa hidup sempurna di dunia? Bisa? Tidak bisa. Pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan tahu kalau kita hidup di dunia ini, kalau kita hidup di dunia ini tidak bisa sempurna? Tuhan tahu tidak? Tahu. Pertanyaannya ketiga, kenapa
kita hidup di dunia ini, saudara dan saya tidak bisa sempurna. Kenapa Yesus perintahkan kita untuk sempurna? Kalau Tuhan itu tahu kita tidak bisa jadi sempurna, Tuhan perintahkan sempurnalah kamu seperti Bapa. Tuhan tidak perintahkan kamu harus sempurna seperti Bapak itu. Kamu tidak sempurna, kamu harus sempurna seperti Ibu itu. Tapi Tuhan perintahkan sempurnalah kamu seperti Bapa. Itu maksudnya apa? Ada suatu kebenaran di dalam firman ini. Ada suatu perintah di dalam firman ini. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Kalau kita hidup di dunia ini tidak sempurna, kalau kita hidup di bumi ini tidak akan bisa sempurna. Maksudnya Tuhan, kalau kita hidup di dunia ini tidak bisa sempurna, kalau kita hidup di bangsa ini, mungkin di bumi ini tidak bisa sempurna. Maksudnya Tuhan adalah sepanjang hidup kita harus bertumbuh. Kita tidak bisa cuma katakan, ya kamu sempurna, aku tidak bisa sempurna Tuhan. Ya kamu tidak sempurna, sempurna kamu seperti Tuhan. Maksudnya apa? Selama hidup kita, selama kita menghembuskan napas yang terakhir, kita harus berubah. Kita harus progresif. Kita harus berkembang. Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Mengapa hidup kita itu harus sempurna? Maka Rasul Paulus di dalam kisah lainnya mengatakan bahwa umurku boleh semakin tua, ya, dan kesehatanku mulai menurun, ya, tetapi rohaniku diperbarui terus-menerus hari lepas hari. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa jangan kita cepat puas diri. Kalau kita cepat puas diri, kita tidak akan bisa mengejar mimpi. Kalau kita cepat puas diri, tidak akan bisa menangkap masa depan. Kalau kita cepat masa depan, kalau kita tidak cepat puas diri, kita tidak akan bisa menggapai masa depan. Yang kedua, tadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengejar mimpi, bagaimana kita bisa menggapai masa depan. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Jangan diikat dan oleh masa lalu. Saya ulangi, apa yang kita lakukan yang kedua adalah jangan kita ditawan oleh masa lalu. Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu tahu hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang hebat, yaitu Ibu Teresia. Dia menulis banyak hal. Salah satu tulisannya itu doa Ibu Teresia. Saya akan bacakan doa Ibu Teresia yang dia lakukan setiap pagi sebelum dia melakukan aktivitas. Doa Ibu Teresia itu seperti ini. Tuhan, semoga aku hari ini Tuhan, semoga aku hari ini melayani-Mu dengan segenap hati, karena sampai hari ini aku belum melupakan apa-apa. Jadi saya lagi, karena sampai hari ini aku belum melakukan apa-apa. Ini sungguh luar biasa. Ibu Teresia itu hamba Tuhan yang katakan ini luar biasa. Dia sudah melakukan banyak hal. Dia sudah mengangkat derajat begitu banyak manusia. Dia mendapat perhatian dari pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan pemimpin bangsa itu peduli. Bahkan pemimpin bangsa itu memberikan bantuan kepada Ibu Teresia. Tapi apa yang dilakukan Ibu Teresia setiap pagi? Tuhan, hari ini saya belum melakukan apa-apa. Ibu Teresia sudah melakukan banyak hal. Tapi setiap pagi dia katakan, Tuhan, sampai hari ini aku belum melakukan apa-apa. Jadi Ibu Teresia itu tahu, Rasul terus tahu bahwa keberhasilan ini itu tidak menghambat untuk
bergerak. Keberhasilan hari ini untuk menuju keberhasilan ke depan yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadikan berkat banyak orang. Saya juga akan memberikan kutipan lagi. Jadi tadi yang kedua itu kita bisa apa yang kita ambil hikmahnya bahwa ucapkanlah syukur kegagalan atau keberhasilan, jangan menghentikan saudara untuk berjuang. Saya juga akan kutip lagi ke seorang pendeta yang begitu terkenal, yaitu dia bernama John McGwen. Dia seorang Master of Leadership. Jadi John McGwen itu orang itu adalah seorang pendeta yang terkenal. Dia mengajarkan seperti ini. Orang-orang muda tinggal di masa depan. Orang-orang tua tinggal di masa lalu. Orang-orang bijaksana tinggal di masa kini. Maksudnya John McGwen itu apa? Orang-orang muda tinggal di masa kini. Orang-orang jenis ini adalah orang yang mempunyai banyak rencana, banyak impian, banyak keinginan, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi golongan ini adalah golongan anak muda. Dia punya banyak keinginan, banyak impian, tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa, tidak bisa membuktikan apa-apa. Yang sering keluar dari bibirnya, yang sering keluar dari kata-katanya itu apa? Nanti saya akan. Besok saya akan. Nanti saya akan. Kapan? Nanti. Besok saya akan. Kapan? Besok. Inilah golongan yang pertama tadi yang dikatakan orang-orang muda tinggal di masa lalu. Yang kedua tadi orang-orang tua tinggal, yang pertama tadi orang-orang muda tinggal di masa depan. Yang kedua adalah orang-orang tua tinggal di masa lalu. Orang-orang jenis ini adalah hari ini orang yang hari ini tidak melakukan apa-apa, tapi pernah melakukan sesuatu di masa lalu. Jadi orang-orang tua yang tinggal di masa lalu hari ini tidak pernah melakukan apa-apa, tapi di masa lalu dia sudah melakukan apa-apa. Jadi bahasa yang sering katakan itu om dulu, opa dulu, oh saya dulu dari kerja itu pulang langsung pelayanan. Kapan om? Dulu. Oh jadi suami itu hebat. Kapan sih? Dulu. Oh saya itu dulu PK yang baik. Kapan Pak? Dulu. Jadi orang ini yang sudah pernah melakukan, tidak melakukan apa-apa hari ini, tapi dia sudah melakukan hal ini. Yang ketiga adalah orang-orang yang tinggal di masa ini. Orang-orang jenis ini adalah berpikir yang lalu sudah berlalu, tapi dia berpikir apa yang harus kami kejar hari ini, apa yang harus kami lakukan hari ini. Inilah yang diinginkan Tuhan. Tuhan itu tidak terpesona dengan nanti saya akan, besok saya akan. Tuhan juga tidak pernah terpesona sama sekali dengan dulu. Tapi Tuhan terpesona dengan, ya Tuhan saya akan mengerjakan hari ini. Kapan? Hari ini aku akan melakukan yang terbaik. Setiap kita pasti memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Jadi masa lalu itu bisa, yang pertama bisa merusak, yang kedua bisa membangun. Jadi masa lalu tadi saya katakan bisa merusak, yang kedua bisa sebagai pelotan. Jadi ingat, oh masa lalu seperti itu, saya harus melangkah
jauh lebih tinggi. Dan saya akan berikan contoh. Saya akan bawa gambar. Halo, ya. Ini adalah gambar gajah. Yang pusat perhatian kita bukan gajahnya, tapi lingkaran di kakinya ini. Ini tali atau rantai. Yang membuat persoalan ini sebenarnya gajah itu bukan talinya, bukan rantainya, tapi ininya. Dia terbelenggu dengan konsep pikirannya. Karena apa? Pada waktu ini kecil, dia ditangkap dan dia dirantai, terus ditancapkan ke dalam tiang yang begitu kuat. Pada saat dia mau bergerak tidak bisa. Pada akhirnya dewasa, dia bergerak sedikit tidak bisa. Itulah yang dinamakan kalau kita terikat dengan masalah. Jadi yang menjadi persoalan ini, gajah ini bukannya dia tidak punya kekuatan untuk melepaskannya, bukan dia bisa tidak punya kekuatan untuk merontak dan ini lemas, tapi dia terikat dengan masa lalunya. Dia ingat dengan masa lalunya waktu kecil. Jadi waktu dia bergerak, kena kakinya, kena tali sedikit, dia merasa tidak bisa apa-apa. Ini gambar ini saya minta kemarin sama Karel karena saya tidak bisa ke internet, saya ngajak Karel. Yuk carikan gambar buat apa Pak? Cari gambar gajah dan talinya, gitu atau rantainya. Saya lihat ke Karel 8:30 ke internet daerah Bima. Anak saya dia juga tadi saya di dekat sama Dharma sana. Dia ke internet karena saya tidak tahu kok. Saya bilang sama operatornya, carikan gambar gajah yang ada talinya. Buat apa Pak? Buat anak saya ada tugas, saya bilang gitu. Oh iya Pak, dicarikan sama operatornya dan akhirnya ketemu. Kalau di internet ternyata gambarnya itu kan kecil. Ya orang kami capek dan tak jawab apa lagi di fotokopi agak besar. Saya sama Karel ke sana terdalam agak besar dan akhirnya di fotokopi agak besar. Jadilah ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat tadi, bahwa apa yang mengingat kita hari ini, yang kita terikat masa depan, kita tidak bisa bergerak sama sekali. Ini ada pertanyaan, apakah nanti kalau salah satu dijawab ya, berarti Bapak Ibu itu masih berada di dalam ikatan masa lalu. Yang pertama adalah, apakah saudara masih membanggakan masa lalu? Karena saya ulangi, apakah saudara masih membanggakan masa lalu, tapi sekarang hari ini saudara tidak melakukan apa-apa? Yang kedua, apakah saudara dihantui masa lalu? Yang ketiga, apakah Anda tertuduh dengan dosa-dosa masa lalu? Yang keempat adalah, apakah saudara masih sulit meninggalkan dosa masa lalu dan perbuatan buruk Anda? Kalau salah satu ini jawab Anda ya, berarti Bapak Ibu Saudara masih terikat dengan masa lalu. Jadi pelajaran yang kita dapatkan yang kedua itu, masa lalu tidak bisa kita ubah dengan masa lalu tidak bisa kita ubah. Tapi masa lalu bisa mempengaruhi masa depan. Jadi masa lalu itu dampaknya tidak langsung seketika, tapi dampak dari masa lalu itu akan pelan-pelan. Dan saat masalah itu mengikat saudara tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa buat kita. Jadi juga maka jangan sampai kita terbelenggu dengan masa lalu. Masa lalu membuat saudara berhenti berjuang. Masa lalu membuat saudara tidak bisa menggapai cita-cita. Masa lalu membuat saudara tidak bisa mengejar mimpi. Itulah yang kedua. Yang ketiga,
Bagaimana kita bisa mengejar mimpi, bagaimana kita bisa menangkan masa depan, bagaimana kita bisa memenangkan masa depan. Yang ketiga adalah jangan menoleh, arahkan pandangan ke depan. Yang ketiga, jangan menoleh, arahkan pandangan ke depan. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara sadar bahwa mata saudara itu berapa? 2. Hari ini saya katakan mata saudara itu 6. 6 itu 3 pasang. Jadi mata yang pertama adalah mata jasmani. Mata jasmani itu apa? Mata jasmani itu melihat seperti yang saudara lihat. Jadi mata jasmani itu melihat seperti yang saudara lihat. Lihat banjir, ya banjir. Lihat gunung, ya gunung. Itu adalah mata jasmani. Yang kedua adalah mata jiwani. Lihat gunung, ya gunung. Tapi lihat gunung, oh, apa indahnya. Andai kata saya bisa naik ke atas, berkah itu pasti juga akan seperti itu. Itulah mata jiwani. Itu yang berarti sikap kita. Lihat dulu ya gunung, tapi mata jiwani itu bisa berubah. Yang ketiga adalah mata rohani. Mata rohani itu melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Itu yang namanya iman. Jadi mata rohani itu melihat seperti yang Tuhan lihat atau yang dikatakan iman. Di saat saudara mengalami sakit penyakit, apa yang Tuhan lihat di belakang penyakit itu? Kalau saudara melihat di belakang penyakit itu dengan mata rohani, pasti saudara bisa melihat akan kemuliaan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang menyatakan. Mungkin saat ini saudara mengalami persoalan ekonomi, persoalan yang mudah ditinggal pacar, atau sulit cari pacar, atau baru dimana pacar. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang mudah-mudahan juga Bapak Ibu juga, Bapak Ibu yang merasakan saat mengalami persoalan ekonomi, apakah sakit hati? Saya kasih tahu, saya sama istri saya itu pacaran itu 9 tahun. Makanya saya terlambat nikah. 9 tahun sama istri saya itu pacaran. Tahun keempat sempat putus. Sambung lagi sampai 9 tahun. Akhirnya menikah. Jadi kalau anak muda yang ditinggal pacar itu merasakan sakit hati. Makanya rajin ke gereja. Nanti supaya dapat jodoh di gereja. Bukan berarti ke gereja cari jodoh, bukan. Saya katakan lebih baik ketemu jodoh itu di gereja daripada ketemu jodoh itu di terminal. Maksud saya gini, jadi kalau kita ketemu jodoh di gereja, kita tahu, oh calon saya itu ibadahnya bagaimana, oh calon saya itu pelayanannya bagaimana. Tapi kalau Tuhan izinkan ketemu di terminal, tidak masalah. Mau ketemu di stasiun balapan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya maksudkan, jadi kita harus melihat persoalan yang kita hadapi itu seperti yang Tuhan lihat, yaitu dengan mata rohani. Jadi kehidupan kita itu ditentukan oleh mata. Kita akan lihat di dalam Lukas 11. Kita akan lihat di dalam Lukas 11. Lukas 11 ayatnya yang ke-34. Lukas 11 ayatnya ke-34. Saya akan bacakan. Matamu adalah pelita tubuh. Perhatikan selanjutnya. Jika matamu baik, mata yang baik itu bagaimana? Atau mata yang agak sipit, atau mata yang agak lebar, atau mata yang tengahnya ada birunya itu kayak mata saya.
Nah, apakah itu yang dinyatakan mata itu mata baik? Apakah itu yang Tuhan maksudkan dengan mata baik? Saya akan bacakan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, mata jahat itu yang bagaimana? Matamu yang kedip-kedip itu sebelah itu kayak rating itu, atau seperti itu namanya mata yang jahat. Tuhan katakan, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa yang dimaksudkan dengan gelaplah seluruh tubuhmu? Kalau mata kita terang, teranglah seluruh hidup kita. Seluruh tubuhmu yang dimaksud. Kalau mata kita gelap, kalau mata kita jahat, gelaplah seluruh hidup kita. Itu yang Tuhan maksud. Jadi kita bisa tahu bahwa kita harus menggunakan mata kita dengan baik supaya terang hidup kita, supaya kita bisa menjalani hidup itu dengan baik juga. Sebenarnya ada 5 arah mata yang kita pelajari dalam tadi, bahwa hidup kita itu dilihat dari mata kita. Mata itu sendiri juga ada arah yang pertama adalah bahwa memandang 5 arah mata memandang. Yang pertama adalah memandang masa lalu atau memandang ke belakang. Kalau arah kita, mata kita memandang ke belakang, kita tidak bisa berjalan. Kita lari menandang ke belakang ini bisa. Kalau di depannya tembok, kita akan buatnya. Kita bisa lari kalau di belakang tembok, kalau di depannya jurang, kita akan sama. Jadi yang kedua adalah memandang ke samping. Memandang ke samping itu memandang apa yang terjadi di sekitar kita. Lihat banjir, lihat kejahatan di mana-mana. Jadi kita lihat, kita berjalan, banjir. Jadi ini kejahatan di mana-mana. Kalau saudara fokus memandang dengan ke samping apa yang terjadi di kanan kiri kita menjadi bimbang. Saya ulangi, kalau hidup kita melihat ke samping, banjir, kejahatan di mana-mana, ekonominya baru seperti ini. Kalau kita fokus ke samping, kita menjadi bimbang. Seperti apa yang dialami Petrus saat dia fokus kepada gelombang, saat dia fokus kepada ombak, dia tidak fokus kembali kepada Tuhan. Akhirnya Petrus tenggelam. Yang ketiga adalah memandang ke bawah. Memandang ke bawah adalah memandang di mana saudara berada, memandang di mana posisi berada, memandang kondisi saudara itu sekarang bagaimana. Memandang kondisi sekarang bagaimana? Yang pertama, saudara bisa sombong. Jadi memandang ke bawah, saya katakan yang pertama itu bisa saudara itu menjadi sombong. Memandang ke bawah, kita fokus dengan keadaan kita. Yang kedua, kita itu bisa rendah diri. Seperti Musa, saat Tuhan perintahkan, Musa, keluarkan bangsa itu dari Israel. Musa apa yang dikatakan? Aduh, Tuhan, saya tidak bisa bicara. Oke, kamu tidak bisa bicara, harus saya berikan kepadamu. Musa masih mengatakan, Tuhan, nanti kalau raja dapat menikah. Musa melihat Musa itu fokus dengan keadaan apa yang dialami. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara itu fokus dengan keadaan saudara, fokus dengan kondisi saudara, saudara akan menemukan beribu-ribu alasan untuk menolak perintah Tuhan. Jadi kalau saudara, kalau Bapak Ibu melihat kondisi kita,
melihat apa yang menjadikan persoalan saat ini. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami, akan menemukan kerinduan untuk menolak apa yang berita. Yang keempat adalah memandang ke atas, melihat janji Tuhan. Jadi memandang ke atas maksudnya melihat janji Tuhan. Ketika saudara memandang ke atas, maka saudara akan dikuatkan untuk menunggu janji Tuhan. Seperti Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Aku Tuhan, aku sudah kuat, aku sudah tua. Dan kamu, istrimu akan menjadi bangsa yang besar. Katakan, istri saya sudah tua Tuhan juga. Dia mandul, dia sudah mati haid. Enggak, istrimu naik pakai. Tuhan melihat kebimbangan, Tuhan melihat ketidakpercayaan Abraham itu. Lalu Tuhan katakan, lihat itu bintang di langit, itu kamu. Tidak bisa Tuhan. Tapi malam hari Abraham melihat ke atas, melihat bintang. Bukan dia menghitung bintangnya, tapi di saat dia melihat ke atas, dia melihat janji-janji Tuhan yang akan diberikan. Yang kelima adalah memandang ke depan. Memandang ke depan adalah memandang apa yang ingin kita lakukan, memandang yang apa kita inginkan. Fokus masa ke depan berarti Anda akan didorong untuk maju ke depan untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jadi usahakan mata jasmani kita dipengaruhi oleh mata rohani, karena di sanalah mata saudara akan sampai. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa memenangkan masa depan, bagaimana kita bisa mengejar cita-cita, bagaimana kita bisa mengejar mimpi, kita bisa meraih masa depan kita. Yang keempat adalah jangan berhenti, tetaplah berlari mengejar mimpi. Yang keempat saya ulangi, janganlah berhenti, tetaplah berlari mengejar mimpi. Di dalam Filipi tadi dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang 13 tadi Rasul Paulus katakan bahwa mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan aku berlari-lari kepada tujuan. Apa yang dimaksud Rasul Paulus berlari? Firman Tuhan tidak katakan aku berjalan, tapi Rasul Paulus katakan aku berlari-lari. Jadi aku berlari dengan aku berlari-lari itu sangat beda. Rasul Paulus katakan aku berlari-lari. Apa yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah bahwa di saat Rasul Paulus itu mengejar mimpi, pada saat Rasul Paulus itu ingin menggapai cita-cita, pada saat Rasul Paulus memenangkan masa depan kita, dia tidak membiarkan dirinya di dalam hidup yang santai. Jadi di saat Rasul Paulus itu mau mengejar cita-cita, mau menggapai masa depan, Rasul Paulus tidak mau bersantai. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan aku berlari-lari? Maksudnya adalah pada saat Rasul Paulus mengatakan seperti itu, Rasul katakan bahwa tidak dibiarkannya waktu untuk sukses itu berlalu begitu saja. Tadi apa yang saya katakan bahwa saat Rasul Paulus katakan aku berlari-lari, yang pertama adalah pada saat dia mengejar cita-cita, pada saat dia mengejar mimpi, dia tidak mau santai. Yang kedua, pada saat dia mengejar mimpi, dia setiap saat dia mengejar cita-cita, mengejar masa depan, dia tidak mau waktu sukses itu berlalu begitu saja. Kadang-kadang waktu minggu lagi, ya Senin lagi, tapi kita tidak mau berlari-lari dan waktu kesempatan itu berlalu begitu saja. Kita hidup di Jawa ada pepatah, ada istilah-istilah namanya alon-alon waton kelakon. Ini istilah yang baik sekali.
tapi tidak bisa diterapkan di dalam semua persoalan. Alon-alon pasti lakon kelakon. Teman kita sudah jauh di sana, kita tetap alon-alon. Kalau kita bisa cepat, kalau kita bisa menangkapnya, kenapa mesti alon-alon? Jadi istilah ini tidak bisa diterapkan dengan semua masalah. Kalau kita masih bermain-main dengan dosa, cepat lepaskan, jangan alon-alon. Nanti dosa itu akan membahayakan hidup kita. Jadi untuk melepaskan dosa jangan alon-alon. Kalau kita mau lepaskan juga, ya hari ini saya akan melepaskan. Karena dosa kalau kita melepaskan alon-alon itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Saya juga akan mengutip puisi Afrika. Wah, puisi Afrika. Ini ada puisi Afrika yang saya akan bacakan. Setiap hari Afrika mengawali pagi. Seekor rusa bangun. Ia tahu harus berlari lebih cepat dari singa yang tercepat atau sebelum singa itu membunuhnya. Seekor singa bangun. Ia tahu harus berlari lebih cepat dari rusa yang paling lambat bangun atau sebelum ia mati kelaparan. Tidak masalah apakah bapak ibu saudara itu singa atau rusa. Lebih baik ketika matahari terbit kau mulailah untuk berlari. Jadi saya ulangi lagi, tidak masalah apakah engkau seekor singa atau seekor rusa. Lebih baik ketika matahari terbit, lebih baik kau mulailah untuk berlari. Inilah puisi Afrika. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Pak Petra, saya sudah dulu tenang mendengarkan firman pagi ini. Saya akan belajar, saya akan melakukan. Sekarang saya mau pulang, apa yang bisa Bapak saya bawa pulang untuk di rumah. Satu kata saja. Saya akan memberikan kata-kata buat Bapak Ibu Saudara untuk dibawa pulang. Inilah kata-katanya. Masa depan dimenangkan oleh mereka yang terus tekun mengejar mimpi bersama Tuhan. Saya ulangi, masa depan dimenangkan oleh mereka yang terus tekun mengejar mimpi bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus